السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد أيها الإخوة, sahabat yang dimuliakan Allah, kita sampai ke pembahasan keberapa ini? 6. Sudah nyampe 6. Alhamdulillah, semoga ini bisa selesai ya. Amin. Sekarang temanya adalah tentang sanggahan atau kritik atau jawaban terhadap bahwa tawassul itu syirik. Jadi judulnya Tahrimu Tawassul bin Nabi wa 'adduhu syirkan billah. Jadi anggapan Salafi Wahabi bahwa tawassul itu haram dan menganggapnya syirik. Kita sudah cari, sudah cek, ternyata persoalan ini tidak masuk ke pembahasan ilmu akidah di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak masuk. Makanya Imam Abul Hasan al-Ash'ari Abu Mansur al-Maturidi tidak pernah membahas ini. Ini perlu digarisbawahi ya, nggak pernah ketemu. Munculnya di mana? Munculnya di kitab hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kisah orang buta yang minta didoakan Nabi, lalu Nabi ajarkan cara bertawassul. Kemudian yang lebih mengagetkan, selain kitab Tabrani, kitab-kitab yang lain, muncul dalam kitab fikih Hanbali. Nah, ini yang mengagetkan, Pak. Karena nanti kalau kita lihat secara sanad genealogi, Salafi itu kan anaknya Hanbali. Jadi mazhab 4 masih ingat? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dari Hanbali ini muncullah satu aliran manhaj yang mengklaim lebih tinggi, lebih murni dari Hanbali itu sendiri, yang menyebut dirinya Salafi. Nah, tokoh-tokoh Hanbali ini mereka sebut sebagai tokoh Salafi. Siapa saja itu? Di antaranya pengarang kitab Al-Mughni, Imam Al-Faqih Al-Mufti Ibn Qudamah. Nah, ini yang paling mengagetkan, ternyata Ibnu Qudamah memasukkan metode ziarah kubur dan tawasul ke dalam kitab fikihnya. Berarti persoalan tawasul dulu itu masuk ke wilayah mana? Fikih apa akidah? Fikih. Tapi sekarang kalau antum dengar orang bertawasul, pengharaman tawasul, syirik tawasul, masuk ke wilayah mana? Akidah. Sejak kapan ini berubah? Seabad setelah Ibnu Qudamah, yaitu munculnya Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Maka di sini kata Syekh Ali Jum'ah, semoga Allah menjaga beliau ini sangat dibenci oleh Salafi, Pak. Ya, kayaknya kalau kita ngaji kitab beliau, kita dibenci juga sama Salafi ya. Ya nggak apa-apa, kita nggak akan benci Salafi. Kita justru sayang sama Salafi, karena antum pasti ada yang mantan ya. Ya, kasihan nggak? Kasihan. Kalau mereka kasihan sama kita, alhamdulillah. Tapi kasihan kok benci, kasihan kok bilang zindik, kasihan kok bilang syubhat, kasihan kok menunjukkan kalam-kalam kekerasan. Kita nggak perlu, kita nggak butuh kalam-kalam itu. Ya, kalau di dalam kolbunya ada kelembutan, yang keluar kelembutan. Di dalam kolbunya ada kebinatangan, nih keluar kebinatangan. Di dalam kolbunya ada sok suci, sok mendapat hidayah, maka dia akan menganggap orang lain tidak ada. Ya, ada orang ngirim message kepada saya lewat sosial media, nggak pakai salaf, judulnya generasi salaf, ngasih beberapa baris. Oh, ternyata ada agama baru namanya salaf. Jadi dia nggak pakai assalamualaikum, langsung generasi salaf. Yang paling lucu, dia mengatakan di negeri kita sudah ada orang-orang salaf, membawa salaf. Siapa itu? Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi.
dia nggak baca kitabnya. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau bertawassul, Pak. Akidahnya Asy'ari, bermazhab Syafi'i, bertariqat khalwati, mursyid tariqat khalwatiyah. Mampus kalau ada ketahuan. Di kitab-kitab beliau, di permulaan, di akhir selalu ada kalimat, aku bertawassul bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tuahnya Nabi, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal yang paling lucu apalagi Buya Hamka masuk. Dia nggak tahu Buya Hamka itu akidahnya Asy'ari. Dia ngaji kepada ayahnya dan teman-teman ayahnya sifat 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis sampai akhir. Ya. Itu Buya Hamka di bukunya jelas. Jadi kebanyakan orang yang gandrung sekarang dengan akidah salafi ini emang kurang membaca asumsi dan doktrin. Nah ini yang kita sedihkan, main asumsi aja. Ya, nanti kita didoain. Nah itu yang saya suka, Pak. Allah yahdik. Wah, itu paling senang saya didoain begitu. Semoga Allah memberimu hidayah. Jawaban kita gimana? Amin. Dia lupa mendoakan dirinya. Dia lupa doain dirinya. Ya kita mah amin-amin aja. Apa yang paling mengagetkan di kitab ini? Syekh Ali Jum'ah mengatakan, at-tawassul bin nabi mas'alatun ittafaqat 'alaiha qimal kalimatul fuqaha wa madhahibuhum. Tawassul itu sudah disepakati persoalannya oleh ulama ahli fikih dan mazhab fikih, bahwasannya itu ya mazhab yang 4 ala jawazit tawassul bal istihbab dzalik, ala jawazit tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam bal istihbab dzalik, bahwa tawassul itu cuma 2 aja hukumnya, boleh sama dianjurkan, nggak ada haram. Ini ittifaq, sepakat. Wa adamu tafriq baina hayatihi wa intiqalihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membedakan nabi hidup hadir atau nabi sudah wafat ghaib, enggak dibedain. Walam yashudda illa Ibnu Taimiyah, boleh dibaca Ibnu Taimiyah. Tidaklah ganjil, tidaklah menyanggah hal ini, tidaklah berbeda dengan hal ini syaz. Syaz itu orang semuanya A dia B, orang semuanya B dia C, itu namanya syaz, ganjil. Ini yang kita sebut, benar gak ganjil? Orang semuanya pakai masker, antum gak pakai masker misalnya ya. Ini biasanya pakai masker, antum ya gak pakai, hari ini gak pakai masker. Ya, ada sih Pak bawaannya. Jadi sampai abad ke-6 Hijriah nggak ada yang membedakan tawassul masih hidup Nabi atau sudah wafat, nggak ada. Nggak ada yang melarang, mengharamkan, mazhab syirik. Sampai hatta jaa Ibnu Taimiyah, sampai datang Ibnu Taimiyah. Nah ini kalimat ini karena yang ngomong Syekh Ali Jum'ah, beliau sudah mutola'ah kitab dan beliau menguasai 4 mazhab, tapi beliau memilih mazhab Syafi'i, mufti. Ya. Lalu Ibnu Taimiyah membolehkan, nah ini lucu juga nih ya, Ibnu Taimiyah membolehkan di waktu hidup dan hadirnya Nabi dan mengharamkan setelah Nabi wafat. Berarti Ibnu Taimiyah menganggap kalau Nabi hidup, Nabi bisa memberi pengaruh, kalau Nabi wafat nggak memberi pengaruh. Nah ini ketidaksempurnaan ma'rifatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kan awal-awal ya, nanti pelaksanaan kan beliau nggak begitu lagi. Itu sebabnya orang yang mengkritik Syekh Ibnu Taimiyah namanya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Siapa namanya Pak? Taqiyuddin As-Subki, sama-sama Taqi. Ibnu Taimiyah itu gelarnya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, sedangkan ini Taqiyuddin. Selevel orang ini, sama-sama ahli hadis. Kalau kita kan ahli hadas.
Bener gak? Ya antum ngaku-ngaku aja Ustaz Sunnah, ya kan? Ngaku-ngaku aja Ustaz Hadis. Khatam Bukhari aja enggak. Ngaku sih boleh. Arba'in 42 aja nggak hafal, ngaku Ustaz Sunnah. Khatam Muslim aja enggak, ngaku Ustaz Sunnah. Ya malulah kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu ke Imam Bukhari, malu ke Imam Muslim, malu ke Imam Ibn Taimiyah, malu ke Imam Subki. Mereka ini hafal kutubus sittah. Dulu namanya kutubul khamsah, masih sampai ke Sunan Nasai, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, baru 5. Belakangan kemudian ditambahkan ya, oleh ulama-ulama menjadi 6. Ibnu Majah punya kitab ya, kitab Syifa'us Saqam. Nah ini kitab mengkritisi Ibnu Taimiyah. Nanti ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah, murid Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Abdul Hadi. Namanya orang bantah kan dia merasa benar sendiri, benar ya? Jadi kalau kita baca 2 kitab ini ya kita harus baca dua-duanya dan jangan terpengaruh dua-duanya, harus dibandingin benar-benar. I'lam annahu yajuzu wa yahsunu tawassul wal isti'anah wa tashaffu bin Nabi sallallahu ila rabbih. Ketahuilah bahwasannya boleh dan bagus bertawassul, isti'anah, wa tashaffu, minta syafaat kepada Nabi dalam berdoa kepada Allah. Berarti doanya tetap kepada Allah, tapi minta syafaat. Jadi tawassul itu artinya apa? Tawassala ya tawassalu tawassulan, mencari, mengambil wasilah media dalam berdoa ketika meminta kepada Allah menyebut nama orang soleh. Makhluk paling soleh di dunia dan akhirat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, yakin? Serius Pak? Dan yang paling unik, Ibnu Taimiyah dalam berpolemik ini kemudian sepertinya beliau mulai insaf, mulai menerima. Apa kata beliau dalam Majmu' Fatawa? Boleh tawassul bi imanina, ya, dengan iman kita terhadap Nabi atau cinta kita kepada Nabi. Berarti Ibnu Taimiyah membolehkan apa? Tawassul. Tapi khusus dengan iman. Maka kalau ada orang baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana atau bin Nabi fastajibna, dengan Nabi, yaitu dengan iman kami kepada Nabi, cinta kami kepada Nabi, ittiba Nabi kami kepada Nabi, maka jawablah ya Allah. Ini yang dibolehkan oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Sedangkan dengan selain itu, dengan pemuliaan Nabi itu bagi Ibnu Taimiyah nggak boleh. Nah disinilah rancunya. Kenapa rancu? Lebih tinggi iman kita kepada Nabi atau kemuliaan Nabi? Mana yang tinggi? Ayo. Lebih hebat iman antum kepada Nabi atau Nabi itu sendiri? Nabi itu sendiri. Itu udah cukup ya, tuh bantah. Ya gampang toh, nggak bisa pakai dalil macam-macam ya. Wa jawazi dzalika wa husnihi min al-umur al-ma'lumah li kulli din. Bagi setiap orang yang punya agama, pemahaman agama itu boleh. Siapa yang ngomong? Imam As-Subki. Al-ma'rufah min fi'l al-anbiya wal mursalin, ini dilakukan oleh para nabi, para rasul, sirah salaf dan salihin. Jadi Subki ngaku salaf juga, Ibnu Taimiyah ngaku salaf juga. Maka salaf ada 2 cabang ya. Mereka maunya salaf dia doang, mereka doang. Padahal ada 2 aliran yang mengaku salaf, termasuk Imam Subki, Imam Ahlus Sunnah Aswaja versi kita, wassalihin wal ulama wal awam min muslimin, bahkan orang awam dan juga ulama. Walam yunkir dzalika ahadun min ahli adyan wala sumi'a bihi fi zamanin minal azman. Ya, tidak ada yang mengingkarinya dari orang-orang yang beragama. Adyan bahkan agama-agama, semua agama bahkan. Dan tidak terdengar dari zaman sebelumnya hatta jaa Ibnu Taimiyah.
datang Ibnu Taimiyah, fatakallama bidzalika bikalamin yulabbisu fiha 'ala ad-du'afa'i wal aghmar. Ini kalam agak sedikit keras ya. Sehingga dia datang lalu dia meramu kalam, mentalbis, menutup, membuka segala macam, sehingga memperdaya orang-orang yang lemah intelektualnya, dan al-qamar ya sama artinya yang ketutup kecerdasannya. Wah, ini bahasa pedes kan nih? Dari siapa? As-Subki. Karena As-Subki oleh murid-murid Ibnu Taimiyah itu dituduhnya lebih kencang, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengata-ngatain dia lebih parah. Jadi kalau dia bahasanya begini wajar ya. Wabtada'a ma lam yusbaq ilaihi fi sairil aqsar. Jadi versi imam kita, Imam Subki, Ibnu Taimiyah ibtada'a adalah apa? Ibtada'a. Antum terjemahin dong. Pembid'ah pertama, pelaku bid'ah pertama yang tidak pernah ada di zaman salaf dalam mengharamkan tawassul. Nanti dijawab, loh kan Umar tawassul dengan Abbas. Loh emang itu pengharaman tawassul dengan orang meninggal? Kan enggak. Lalu dari mana mereka mengatakan itu haram? Bukankah itu dari pikiran mereka? Benar gak? Lalu mereka berandai-andai seandainya ya boleh dengan Nabi yang sudah meninggal, tentu mereka datang ke kuburan Nabi. Itu andai-andaian siapa? Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya dan cucu-cucunya, cicit-cicitnya sampai sekarang. Sama. Kita dilarang berijtihad, kita dilarang pakai akal, Pak. Disebut kita akliyun, orang yang berakalan. Giliran dia ngakal-ngakali boleh. Adil nggak? Nggak adil ya. Nah ini yang harus kita bongkar ya. Makanya kita harus paham juga metode berpikir mereka. Ini teksnya nggak disebut kok larangannya ya. Maka Syekh Ali Jum'ah menghimbau, apa kata beliau? Wanad'u al-ummata ila tamassuk bima ittafaqa alaihi a'immatuha al-a'lam. Maka kami mengajak, menghimbau ya, untuk berpegang dengan yang sudah disepakati selama berabad-abad itu sebelum Ibnu Taimiyah. Jangan terganggu dengan perkataan Ibnu Taimiyah yang diulang-ulang oleh murid-muridnya, pengikutnya setelah itu. Terkesan jumhur ulama mayoritas, padahal sedikit. Itu maksud beliau ya. Tapi orang gimana? Ustaz takut Pak hari ini, Ustaz takut ditinggal jamaahnya. Dai-dai takut disebut. Wah, ente nggak takut nanti dibantah salafi. Loh, kita kan ngaji bukan untuk bantah-bantahan, ini untuk senjata kita sendiri. Karena di mana-mana di setiap sudut kita selalu dianggap syubhat, kita selalu dianggap sesat, kita dianggap penyembah kubur, kuburiyun. Ya, kita ngomong ngambil berkah, dituduhnya apa? Penyembah kubur, nyambung nggak? Nggak nyambung. Tuhmah kabirah ya, itu tuduhan yang besar sekali itu. Kita tawasul dituduh syirik, ini nggak nyambung. Tapi hati-hati, kalau mereka yang tawasul itu syirik pasti, karena definisi tawasul mereka beda sama kita. Kalau kita tawasul nggak nyembah Nabi, kalau mereka tawasul itu minta ke Nabi. Makanya beda makna tawasul kita sama dengan mereka. Lalu Syekh Ali Jum'ah menyebutkan di sini dalil-dalil dari Quran mengenai tawassul. Pertama surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Coba perhatikan, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah jalan kepadanya yang disebut wasilah. Wabtaghu, carilah kepadanya wasilah. Terus wasilah di sini kan umum gak nih? Apa arti wasilah tadi? Perantara, media. Oke? Perintah gak nih? Lalu mereka mengatakan wasilah di sini maksudnya amal soleh.
Coba antum lihat, ketemu nggak kalimat amal soleh di kata wasilah? Enggak. Terus itu dari mana? Dari sini bukan? Dari sini Pak. Loh, kok boleh pakai akal? Kok boleh pakai ijtihad? Oh, ini berdasarkan ayat yang lain. Yang menggabungkan ayat dengan ayat siapa? Ini bukan? Ini juga. Kenapa ente boleh, kita nggak boleh? Gitu. Dia mengatakan wasilah itu artinya apa? Amal soleh, ittiba kepada Nabi. Ada nggak di teksnya? Saya ulang ini, ada nggak di teksnya? Di ayatnya? Nggak ada. Nah, ini namanya tafsir. Maka tafsir itu beda dengan ayat. Ayat itu suci, tafsir tidak suci. Ayat itu satu. Tapi kalau tafsir bisa lebih dari satu. Mereka mau monopoli kebenaran tafsir, bahwa mereka lah satu-satunya penafsir yang paling benar. Di luar itu tidak benar. Adil nggak Pak? Ya adil. Allah mengatakan ente berbuat adil lah. Itulah yang dekat kepada ketakwaan. Kita nggak adil kalau kita mengatakan ini yang paling benar. Ini sama aja nih. Antum anti kepada salafi, tapi gaya antum nggak adil, nggak boleh juga. Oh, aswaja satu-satunya benar, nggak boleh juga Pak. Kita harus adil juga. Siapa tahu suatu saat ada kalam Ibnu Taimiyah yang sahih. Bisa jadi nggak? Suatu saat kalam Bin Baz sahih, kalam Saleh Fauzan sahih. Mungkin aja, nggak ada masalah kok. Ya, itu yang dikatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Yang dilihat itu kalamnya, bukan siapa. Ini karena kita lulusan Ciputat, ya. Terus dibilang, oh dia itu dokter UIN. Emang ada masalah apa kalau dokter UIN? Ya, masalah mantuk. Kitab yang dibaca sama nggak? Ya. Jangan dikira orang tamatan lokal bahasanya, kemampuannya standar. Antum uji aja sama orang tamatan Jawa Timur, pesantren, gak usah kuliah, alfiyah, kalah kita yang tamatan sekuliahan. Dokter-dokter kalah Pak. Jadi jangan lihat man qala, siapa yang ngomong, perhatikan omongannya apa, kualitasnya. Emang yang bisa ngomong bahasa Arab tamatan Madinah doang, tamatan Al-Azhar doang? Gimana Pak? Enggak kok, banyak. Syekh kita dari dulu nulis pakai bahasa Arab. Tamatan mana? Tamatan Ciledug. Ya. Tamatan Pacitan, tamatan Sidogiri, tamatan Jombang, tamatan itu semua lokal nulis pakai bahasa Arab. Karena emang standar ulama kita dari dulu sudah standar internasional, nggak mesti keluar. Ya, antum sudah lihat kan ada Gus Fulan baca kitabnya lebih jago dari tamatan luar negeri Pak. Bahkan lebih jago dari dokter tamatan UIN. Banyak. Jadi jangan la tanzur man qal. Jangan lihat kita, lihat nanti ya, teks yang kita baca, kualitas yang kita baca. Baik. Yang kedua, surat Al-Isra juga sama. Allah memuji kepada orang-orang yang ulaika alladzina yad'una yabtaghun, ulaika alladzina yad'un, mereka lah orang-orang yang menyeru yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah, mereka mencari kepada Allah jalan media. Ayyuhum aqrab, yang mana yang membuat mereka lebih dekat. Kalau ingin dekat kepada Allah, maka mendekatlah kepada makhluk yang paling dekat kepada Allah. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagi kita tawasul itu ittiba apa? Bagi mereka tawasul beda dengan ittiba. Bisa beda, ya. Bagi dia dengan cara ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim. Ya, bukan begitu. Tawasul itu sendiri ajaran Nabi, maka bertawasul adalah cara ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna azabah, dan mereka takut kepada azab Allah. Inna azab rabbika kana mahdura. Lalu ayat yang ketiga surah An-Nisa yang 64 ya, sama juga. Nah, ini tentang anjuran kalau antum nih pergi ziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca ini. Ya. Wa
wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a. Ya, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Walau annahum idz zalamu, seandainya mereka zalim kepada diri mereka, maksudnya berbuat dosa, ja'uka, lalu mereka datang kepada engkau, hai Muhammad. Disebutkan enggak di situ hidup atau mati? Enggak. Sepakat nih. Ayatnya kan begitu. Kalau saya mengatakan ini khusus hidup, itu tafsir bukan? Tafsir atau ayat? Bisa bedain? Ayatnya hanya mengatakan mereka datang kepada engkau. Titik. Enggak disebutkan hidup atau mati. Maka yang mengatakan hidup atau mati itu tafsir. Tafsir dari Nabi atau dari selain Nabi? Tafsir yang barusan itu dari selain Nabi. Bisa benar gak? Bisa. Bisa salah juga. Tapi kalau ayatnya salah nggak? Kafir antum kalau bilang ayat salah. Ya. Fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfirullahur rasul, lalu mereka dimintakan ampun oleh Rasul. La yadullah tawwabar rahimah. Tentu mereka akan mendapatkan Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Di mana mereka kenanya? Di kalimat wastaghfar lahumur rasul. Rasul memintakan ampun kepada mereka, untuk mereka. Dalam bayangan Ibnu Taimiyah dan pengikut Ibnu Taimiyah, termasuk yang kita sebut pekan-pekan lalu, bulan-bulan lalu, bahwa Nabi itu tidak sanggup memintakan ampun kalau sudah mati. Itu pemahaman mereka. Itulah yang dikatakan dalam kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan yang diajarkan di pesantren-pesantren, bahwa Nabi setelah pindah ke alam kubur la yaqdir, kalimatnya lafaznya begitu, tidak sanggup. Berarti yang dia bayangkan apa? Nabi kalau udah mati, nah itu kan kalimatnya sul adab kan? Nabi kalau mati, kita nggak berani Pak ngomong begitu. Kita nggak berani ngomong gitu. Kita paling mengatakan intaqala. Nabi kalau sudah pindah alam atau paling kencang wafat, meninggal. Gak berani kita bilang mati, takut ditebas sama Sayyidina Umar. Ya, Nabi kalau sudah pindah alam, itu cuma pindah alam kok, bukan berarti kemampuannya nggak ada. Jadi dalam bayangan mereka, kalau Nabi sudah pindah alam, masuk ke alam kubur, berarti Nabi nggak sanggup. Ini bayangan siapa? Syekh Shalih Fauzan dan pengikut-pengikutnya dan guru-gurunya. Karena yang kenanya di ayat tadi, wastaghfara lahumur rasul, Rasulullah memintakan ampun kepada mereka. Kalau Nabi sudah wafat, Nabi tidak sanggup, la yaqdir, tidak sanggup memintakan ampun, tidak sanggup memberi wasilah. Itu versi siapa? Versi Syekh Shalih Fauzan. Makanya mohon maaf para kiai, para ustadz yang mengelola pesantren, tolong dikaji kembali kitab-kitab itu. Kasihan anak-anak kita, kasihan. Santri-santri kita masa depan kasihan Pak. Nanti mereka akan datang lalu mengkafirkan kakek-kakek mereka, mengkafirkan ulama-ulama mereka. Antum mau nanti begitu? Hati-hati, ini tanggung jawab dunia akhirat. Jangan kemudian menyerahkan, oh ini cuma perbandingan. Emang anak kelas 4 pesantren Pak, kelas 4 pesantren kelas berapa tuh? Kelas 4, kelas 4, kelas 5 ya, aliyah tuh ya, SMA lah ya, SMA agama di pesantren. Emang sudah bisa mengerti kalau ini boleh, ini gak boleh, ini benar gak benar? Jarang Pak. Kecuali antum sudah keluar masuk aliran. Ya. Jangan terlalu percaya. Santri-santri kita itu justru butuh masukan. Kecuali kitab itu ditaruh di bagian daurah. Daurah perbandingan akidah salafi dengan akidah asy'ari boleh. Daurah seminggu nggak apa-apa. Jangan dijadikan daras. Ini bahaya ini. Takfir kepada umat terdahulu. Dan ini yang saya khawatirkan ketika orang-orang belakangan akan mengkafirkan orang-orang sebelumnya. Dan itu ciri-ciri kiamat Pak. Ciri-ciri akhir zaman itu. Dan ini sudah tadi udah. Auzubillah min dzalik. Nah,
Kata Syekh Ali Jum'ah, ayah mutlaqah laisa laha muqayyad nassi. Ayat ini mutlak, nggak ada di situ pengkaitan hidup ataupun mati, ya. Sama aja Nabi hidup di dunia ataupun tidak hidup di alam ini, kan Nabi masih hidup. Antum bisa bayangkan, Nabi Muhammad belum diciptakan secara fisik. Beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Benar gak? Lalu Allah berfirman kepada Sayyidina Adam, hadis Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Itu satu-satunya hadis yang sahih mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu hadisnya dhaif, Pak. Di luar itu hadisnya dhaif. Cuma maknanya sama. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflaq, dhaif itu. Ya, itu kalau boleh disebut pemaknaan terhadap hadis ini. Udah jadi nabi kok, udah ada, apalagi jasadnya kemudian dikembalikan ke tanah. Ya, kenabiannya berhenti nggak? Kalau bahasa Inggris, he was a prophet. Dia dulu seorang nabi. Hati-hati, itu salah itu. Yang benar apa? He is. Itu terjemahannya aja biar gak salah. Nah, orang-orang Salafi ini kalau di Inggris kan kira-kira begitu. Dulu saat dia masih hidup, dia sanggup beri syafaat antum, beli tawasul. Sekarang udah gak sanggup, ya. Maka di sini disebutkan oleh beliau, ya, kalam ahli tafsir, murid Ibnu Taimiyah sendiri namanya Ibnu Qayyim. Apa Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya kitab Tafsir Quranil Azim. Lalu menyebutkan lafaz bahwa ada orang, ya, kata Utsbi, aku duduk di Raudhah. Lalu ada orang Arab Badui masuk, baca salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu, ya, ada ayat, ya. Sami'atu, kata si Arab Badui, aku mendengar ya Allah wahai Rasulullah, ada ayat. Walau annahum izzalamu, ayat tadi, ya. Surat berapa tadi? An-Nisa 64. Maka beliau mengatakan, waqad ji'tuka mustaghfiran lidzanbi mustasfi'an bika ila rabbi. Nabi sudah wafat. Lalu apa kata beliau? Wahai Rasulullah, aku datang kepada engkau minta ampun. Aku datang kepada engkau minta ampun terhadap dosaku. Ya, bertawasul kepada nabimu ya Allah. Summa akhadha yaqul, lalu dia bersyair. Di saat itu kata Utsbi, falaqalabatni aini, aku tertidur. Faraitu Nabi SAW fi naum, laku aku melihat Nabi dalam tidur. Wahai Utsbi, ya, fabashshir bi anna Allah qad ghafara lah. Kabarkanlah kepada orang Arab Badui itu bahwa Allah mengampuninya. Nah, nanti dituduh lagi, Pak, dasar ente sufi, ngambil ilmu dari tidur. Loh, ini yang ngomong sufi atau salafi? Ibnu Katsir salafi atau sufi? Ibnu Katsir, Pak, murid Ibnu Taimiyah langsung. Murid Ibnu Taimiyah langsung. Antum gak percaya? Terjadi dialog Ibnu Katsir dengan anaknya Ibnu Qayyim, namanya Ibrahim Al-Jauziyah. Ibrahim itu wajahnya agak nggak nyaman melihat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sensitif, kata beliau, tubghiduni li'anni asy'ari. Anak Ibnu Jauzi, ente marah kepadaku karena aku berakidah Asy'ari, bukan berakidah Taimiyah. Apa jawaban dia? Jawaban anaknya Ibnu Jauzi, siapa yang percaya ente Asy'ari? Wa syaikhuka Ibnu Taimiyah. Siapa yang percaya ente Asy'ari? Guru Ibnu Taimiyah. Itu makanya dia kesel. Ente gurunya Ibnu Taimiyah, tapi ente ngaku Asy'ari gitu. Nah, makanya sampai nanti nih mereka akan nggak senang sama antum kan? Antum Asy'ari kan? Ya. Nanti mereka buatlah cerita-cerita palsu tentang Imam Asy'ari. Nah, ini disebutkan kisah itu ya. Jadi cerita tentang mimpi bukan cerita sufi. Silakan buka Syiar A'lamin Nubala, karya Imam Zahabi, murid terbaik Ibnu Taimiyah dalam bab hadis.
murid terbaik Pak, nggak ada lagi. Ya, setelah meninggal Imam Al-Mizzi, dialah yang terbaik. Imam siapa? Az-Zahabi. Sayang kitabnya belum diterjemah. Kitabnya panjang Pak, kita punya. Ya, Syiar A'lamin Nubala, berjilid-jilid. Saya suka baca itu. Kenapa? Kayak baca novel. Lebih seru daripada ayat-ayat cinta. Asik. Dan kita menemukan banyak sekali kisah-kisah orang di situ mengenai pertemuan di alam mimpi. Makanya temannya Zahabi, Ibnu Qayyim namanya, murid Ibnu Taimiyah, nulis kitab Ar-Ruh mengenai apa? Keabsahan, kesahihan bab mimpi. Kalau kita ketemu orang dalam mimpi itu benar, apalagi ketemu ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati itu. Jadi mereka ini sudah mulai mencoba untuk menghancurkan pilar-pilar yang diajarkan imamnya sendiri. Imam Ibnu Taimiyah percaya mimpi, Imam Ibnu Qayyim percaya mimpi, Imam Zahabi percaya mimpi, Imam Ibnu Katsir percaya mimpi. Mereka nggak percaya dengan mimpi. Tapi mimpi siapa dulu nih? Mimpi wali apa bukan? Al-Utsbi seorang wali, maka mimpinya sahih. Nah ini tentang Ibnu Katsir ya, ini ada di jilid 1. Nah di sini ada pembahasan tentang ziarah. Yang paling mengagetkan tadi Pak, Imam Ibnu Qudamah. Nah, sebelum dalil sunnah itu ada 2 paragraf. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Wa fi madhhabil Hanabilah, di mazhab Hanbali ada beberapa imam yang mengatakan, mengajarkan cara tawasul. Pertama siapa? Ibnu Qudamah. Yang kedua Ruhaibani, kalau nggak salah begitu cara bacanya ya. Semuanya adalah kelompok Hanbali. Berarti tolong dilihat, Hanbali beda dengan Salafi. Hanbali beda dengan Salafi? Beda Pak, sangat beda ya. Walaupun sebagian Salafi dekat kepada Hanbali, dekatnya bukan berarti mereka bagian dari Hanbali. Nah ini perlu digarisbawahi. Nah itu sebabnya saya juga berbeda dengan beberapa guru-guru saya yang menganggap Wahabi tetap Hanbali ya. Dulu kita sempat berpikir begitu, tapi setelah melihat usulnya, pokok-pokoknya itu sudah berbeda semua. Wah, udah setengah 8 aja nih. Nah, lalu di sini disebutkan riwayat Imam Tirmizi. Nah, saya tidak mau ngulang lagi karena sudah sering disebut. Lalu riwayat Imam Tabarani, kisah Utsman bin Hunayf ya, bahwa Nabi sudah wafat, lalu ada orang datang bertawasul ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya hasan ya. Begitu juga hadis mengenai hakis sa'ilin ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan riwayatnya sahih. Masih banyak lah, bahkan nah ini ada poin kelima bagian paling ujung. Ulama salaf Imam Malik didatangi oleh Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah, pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini khalifah kedua di Bani Abbasiyah, itu minta cara bagaimana bertawasul kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik mengajarkan tawasul dengan kalimatnya, huwa wasilatuka wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam ilallah. Hei Mansur, Abu Ja'far, Nabi Muhammad itu wasilahmu setelah beliau wafat, dan sebagaimana dia wasilah kakekmu sebelum dia lahir. Itu maknanya ya. Berarti Imam Salaf bertawasul nggak nih? Imam Malik bertawasul. Pemimpin Salaf, pemimpin di kalangan Salaf yaitu Al-Mansur bertawasul. Nah, berdasarkan ini berdasarkan Allah, saya menghimbau seperti menghimbaunya Syekh Ali Jum'ah, kita berpegangnya kepada yang sudah disepakati sebelum masa Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah di abad ke-7 Hijriah, 7 dan 8 ya, bukanlah zaman salaf. Dari abad pertama sampai abad ke-7, sampai sebelum Ibnu Taimiyah, tidak ada yang mengingkari tawasul, baik ahli akidah ataupun ahli fikih. Ini perlu kita garis bawahi. Kalaupun ada itu dimasukkan ke bab
fikih, bukan masuk ke bab akidah. Tafadhal kalau mau azannya. Mau tanya jawab? Ya, fadhal. Makasih Pak Ustadz. Setahu saya kaum salafi itu termasuk dulu teman-teman saya juga, mereka nggak ngakui tawasul pada Nabi Muhammad. Yang benar kata Ustadz, mereka itu tawasulnya beda sama kita. Mereka minta tolong benar-benar minta ke Nabi Muhammad itu. Nah, yang mereka sering serang itu kepada orang-orang soleh, para wali, luar batang itu, mereka haram itu. Nah, gimana kedudukannya orang-orang soleh, wali dengan Nabi Muhammad? Terima kasih. Iya. Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Tauhid yang diajarkan di pesantren Banten Modern itu membagi tawasul menjadi dua macam. Macam pertama itu ada 6 yang boleh masyru'. Nomor terakhirnya dia katakan tawasul dengan Nabi yang masih hidup dan tidak berjarak hadir. Jadi cuma tawasul itu yang dibolehin oleh Salafi. Jadi kalau tawasul dengan Nabi, Nabinya sekarang hidup atau meninggal, nggak boleh lagi bagi dia. Dalilnya hadis Sahih Bukhari bahwa Umar tawasul dengan Abbas. Loh, hadis ini emang larangan? Kan enggak larangan. Mereka aja yang memahaminya larangan. Apalagi dengan selain Nabi, begitu kias aulawinya, analog prioritasnya. Kalau dengan Nabi yang sudah wafat saja nggak boleh, apalagi dengan Wali Songo. Sama Wali Songo kali ya, itu penjelasan mereka ya. Itu langsung kita nukil dari kitab imamnya, syekhnya, Syekh Saleh Fauzan. Ya, versi kita. Bagi kita tawasul itu Nabi meninggal, Nabi hidup, Nabi hadir di sini, Nabi tidak hadir di sini sama. Karena kita nggak minta ke Nabi, mintanya kepada Allah. Tapi kita sebut, ya Allah, kami ini pengikut Rasulullah loh, kami cinta Nabi loh,
Maka dengan kemuliaan Nabi yang kami cintai itu, tolong dong jawab kami ya Allah gitu. Itu musyrik nggak? Itu makna tawassul. Nih, bagi antum yang mengharamkan tawassul, dimanapun ya, siapapun, tawassul bagi ahlu sunnah, para sufi, bukan minta kepada Nabi, tapi datang kepada Allah lalu menyebutkan, oh ya Allah, kami bertawassul dengan nabimu, bermediasi dengan nabimu, bahwa kami ini pengikut nabimu loh, gitu. Sama aja sebenarnya. Mereka itu kesalahannya satu aja, penafsirannya dianggap itu paling benar, nggak boleh nafsirin di luar itu. Itu aja problem mereka. Hujannya, alhamdulillah. Semoga teman-teman kita terhindar dari kebanjiran ya. Yang kena banjir semoga cepat dapat bantuan. Amin, amin. Gitu. Boleh, sama. Maka dalam kitab-kitab hadis disebut bisalihin, bertawassul dengan orang-orang yang soleh, sama. Cuma yang paling afdal tawassul dengan siapa? Dengan Nabi. Karena antum nggak ketemu Nabi, nggak melihat makbarahnya Nabi, kuburannya Nabi, antum ketemunya sama orang yang membawa ajaran Nabi. Kita sebut orang soleh, wali Allah. Maka kita tawassul kepadanya. Pada hakikatnya, ingat, pada hakikatnya tawassul dengan orang soleh itu tawassul dengan Nabi. Itu jadi tawassul dengan orang soleh itu sama dengan bersanad, tawassul dengan sanad. Nah, inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dari zaman salafus saleh, khususnya bulan Rajab. Mereka punya tradisi menghatamkan Sahih Bukhari, menyebutkan sanad. Di mana-mana antum tanya keluar sana, pesantren di Jawa, termasuk juga tradisi ulama-ulama di Timur Tengah, dikatakan bulan apa? Rajab. Kenapa? Karena ketika membaca hadis ada nama yang disebut dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi, itu namanya sanad. Itu tawassul langsung. Maka dalam kitab-kitab hadis Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Syuuti dikumpulin semua kalam itu. Apa kata beliau? Fi kulli dzikri salihin tanzilur rahmat atau rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, belum tawassul nih, disebut doang, rahmat turun. Orang soleh. Pertanyaannya, Sayyidus Salihin siapa? Penghulu orang soleh siapa? Adakah wali diangkat jadi wali, diyakini wali kalau dia bukan mengikut Nabi? Ada nggak? Karena kita memandang dia dekat kepada Rasulullah, maka kita tawassul sama dia. Itu maksudnya tawassul dengan orang soleh. Maka hakikat tawassul dengan wali orang soleh itu tawassul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya Imam Zahabi mengatakan kubur fulan wali Allah yustasqa bihi, ya itu orang kalau lagi musim pacaklik, orang minta tawassul lagi musim pacaklik itu dengan datang ke kuburan itu. Imam Zahabi, yustasqa, orang minta sembuh dengan tawassul dengan kuburan orang soleh. Kenapa? Karena kuburan Nabi jauh, gitu ya. Jadi hadis Bukhari mengenai Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Abbas itu bukan larangan. Itu hanya Umar itu melihat Ibnu Abbas wajahnya mirip dengan wajah Nabi, maka tawassul dengan beliau itu karena beliau pengikut Nabi, bukan? Ya, seandainya Abbas bukan pengikut Nabi, bukan paman Nabi, bisa nggak tawassul dengan Abbas? Enggak. Maka tawassulnya Umar dengan Sayyidina Abbas itu karena tawassul dengan Nabi. Jadi hakikatnya dengan Nabi semua. Ini yang dilupakan oleh para pengharap tawassul karena tidak mau berpikir dalam menjauh. Itu kira-kira begitu ya. Ya, maka kalau antum mau insaf, mau kemudian menahan diri, ayo sebelum kita emosi, refleks menjawab, baca dulu benar-benar maksud orang tawassul apa sih? Kenapa selama 7 abad nggak ada yang mensyirikannya? Kok tiba-tiba Ibnu Taimiyah antum ikutin? Yang abad yang 7 itu untuk
kumanai. Katanya ikut salam, kita gituin aja. Nah ini cara kita bertahan ya. Gimana, masih yakin nggak nih mau tawasul? Ya? Muncullah ada orang-orang yang ragu dengan tawasul. Apa kata dia? Ya saja nih. Karena tawasul itu diperdebatkan, maka kita hindari saja. Kata si ustadz yang takut dengan orang awam. Pakai faedah lagi, al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf mustahab. Saya sempat terpengaruh juga itu. Menghindari perbedaan mustahab dianjurkan. Yang ikhilaf siapa? Ya, yang berbeda berselisih siapa? Apakah perselisihannya dianggap? Jadi maksud Imam Syafi'i keluar dari perselisihan khilaf itu dianjurkan kalau si yang berselisih dianggap. Antum nganggap nggak khilafnya Ibnu Taimiyah di bab tawasul? Saya nggak nganggap, sebagai imam-imam kita nggak nganggap, karena selama 7 abad nggak ada yang mengingkari itu. Itu sebabnya tidak usah pakai kaidah yang tidak dimaksudkan oleh ulama kita untuk persoalan ini. Jadi tawasul aja tiap hari, ya nggak? Nah, tapi antum nih, kalau baca kitab Mafahim, ya Ibu Antusaha, karya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau kan hidup di Mekah. Di Mekah semenjak 1924, khususnya 1980 sampai ke sini, itu wahabisasinya kencung sekali. Maka beliau kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang halus. Apa kata beliau ya? Ya, Rasul kan gak disuruh, cuma boleh gitu. Itu bahasa spekulasi sebenarnya, karena beliau terpojokkan di Mekah. Kita maklumi, jangan kemudian dipahami sebaliknya, beliau nggak ada maksud untuk melarang kita tawasul. Tawasul itu perdebatannya cuma 2, boleh sama dianjurkan. Antum pilih yang mana? Gitu yang benar. Boleh sama antum ikut yang mana? Yang boleh dianjurkan.